Hei, bangun, bangun. Emang betul sih menurut kamu. Project ini potensialnya sangat bagus buat perusahaan kita. Dan kesempatannya juga sangat bagus, jadi sayang banget kalau harus disia-siakan. Aku akan coba pikirin untuk memulai kerjasama ini. Oke, ikut. Yaudah. Ada lagi yang mau aku bahas sama kamu. Oh, ada project lain lagi? Ini bukan soal project kerjasama yang lain sih. Ini lebih ke misi bapak sama ibu soal kita. Aku udah pikirin dan aku udah pertimbangin soal harapan ibu sama bapak tentang hubungan kita berdua. Putri pasti menolak semuanya. Karena Putri emang gak pernah ada perasaan apapun sama saya. Apalagi sekarang ada Raja. Putri pasti makin sulit untuk melupakan pangeran. Jujur aja, aku seneng dan nyaman banget ada di dekat kamu, Fen. Aku bahkan takut kehilangan kamu. Tapi aku juga merasa aku butuh waktu untuk ngeyakinin perasaan aku sendiri soal perasaan apa yang sebenarnya aku punya buat kamu. So, aku boleh nggak minta waktu buat ngeyakinin diri aku sendiri soal perasaan ini sebelum aku kasih keputusannya ke kamu. Ata! Ata, buka pintunya, Ta! Nah, gue tahu lo di dalam, buka pintunya, Ta! Ta! Ata, buka pintunya lah, ambil Raja kan dari gue! Ta! Ma, buka pintunya, Mama, ini Citra, Ma! Ma! Kenapa nggak ada orang di rumah sih? Mereka semua kemana? Mana sih semua? Ternyata nomornya nggak bisa dihubungin. Aku harus coba telepon Mama, siapa tahu aja Mama bisa angkat. Semangat dong, Ma. Semangat, Ma. Nomor yang Anda tuju sedang tidak. Kenapa semua nggak bisa dihubungin? Mobil Mama juga nggak ada di sini. Kemana sih semuanya?
Putri, harapan saya itu sama dengan harapan Om Raymond dan Tante Nawang. Melihat kamu bahagia. Jadi, saya akan kasih kamu waktu selama apapun yang kamu butuhkan. Tapi yang paling penting, kamu nggak ngerasa saya jadi beban dan kamu tetap nyaman ada di dekat saya. Itu aja. Makasih ya Vino, kamu tuh selalu sabar banget ngadepin aku. Kamu selalu ada di samping aku, kamu bahkan gak pernah sekalipun ninggalin aku. Sekalipun aku ada di masa-masa terburuk dalam hidup aku. Terutama waktu kepergian pangeran. I'm sorry, saya jadi ganggu kalian nih. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa, kenapa? Kok kayak panik banget, Pak? Ya ini, kalian, kamu atau Vino ada yang dihubungin sama Atta nggak? Soalnya Atta tiba-tiba nggak bisa saya hubungi. Nggak ada kabar apa-apa dari Atta. Enggak sih, dia nggak hubungin saya sama sekali hari ini. Loh gimana ya? Soalnya Atta bilang tadi pagi dia tuh mau keluar negeri, Put, Vino. Ya ngapain ke luar negeri? I don't know, nggak jelas. Ngapain sih juga bingung dia ngapain mau keluar negeri coba tiba-tiba. Masa dia nyuruh saya ngambil mobilnya di bandara, kan jauh banget Cengkareng. Duh, ada apa ya nih anaknya? Bikin saya khawatir aja deh. Emangnya dia nggak ada rencana mau balik lagi kalau dia pergi? Nggak jelas, I don't know. Pak Regar mungkin tahu akhir-akhir ini dia lagi ada masalah mungkin? Atau lagi ada masalah sama orang lain? Dia sempat cerita nggak ke Pak Regar? Masalah. Enggak. Atta itu bermasalah ya cuma sama Citra aja, dia selalu aja nyari gara-gara dan ribut. Ini saya bingung juga nih, ini si Atta tadi pagi saya pikir dia mau ngeprank saya doang. Biasa si Atta kan suka jahil kalau ke saya. Ternyata beneran, sampai sekarang dia nggak nongol-nongol ke kantor. Citra juga nggak ada kabar, belum muncul juga di kantor, Put. Tapi kalau Citra, emang dia izin cuti sih. Oh, I see. Apa coba telepon aja ya? Coba saya telepon ya Pak, siapa tahu dia kasih kabar. Coba kamu deh, Put. Aduh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak diangkat-angkat. Tapi aktif. Iya, cuman nggak diangkat-angkat sama Citra. Itu siapa? Itu Citra, Pak. Oh, saya pikir Atta. Kalau si Atta nggak aktif dari tadi. Iya kan Bapak udah bilang tadi. Iya. Kenapa ya? Gua nggak nyangka lo bakalan bisa masuk ke perangkap gua dengan semudah itu, Raja. Lo harus ikutin semua permainan gua. Lo bakalan rasain bagaimana menderitanya keluarga gue akibat ulah dari bapak. Kemana papi kamu bawa kamu pergi, Raisya? Di mana mami harus nyariin kamu? Mami nggak mau jauh dari kamu, Raisya. Mami ingin sama-sama kamu, sayang. Bangun. Lu nggak apa-apa kan?
Pak. Kebalik, Pak. Cobalah beberapa saat lagi. Wih, pantesan suaranya kecil. Telepon yang ada umumnya tidak aktif. Saya gede-gedein tetap kecil. Thank you. Panik. Panik. Jadi nggak sadar kalau terbalik-balik handphone. Jadi Gimana dong nih? Si Atta nggak bisa dihubungin, teleponnya nggak aktif. Saya khawatir sama tuh anak. Aduh, what should I do? Gimana kalau Pak Regar nyusulin ke bandara aja? Siapa tahu di sana masih bisa ketemu sama Atta kan? Kita harus cari tahu loh ini sebenarnya ada apa. Nanti biar aku sama Vino yang cari Citra. Yeah. Good idea. Jadi saya ke bandara ya? ya. Tapi Put, kita mau cari Citra di mana? Coba ke rumah Citra dulu aja. Kalau misalnya nggak ada, kita ke rumahnya Atta. Feeling aku sih dia pasti cuma di 2 tempat itu deh. Yaudah. Oke. Yaudah. Oke, Pak. Yaudah saya ke bandara dulu deh. Pak. Kok ke sini? Iya. Kita jalan sekarang. Oke. Iya, aku sekalian telepon Citra di jalan. Yuk. Kenapa dia belum sadar juga ya? Gue nggak tahu tadi dia mendadak muncul jalan ke tengah saat gue lewat. Apa jangan-jangan dia mau berbuat nekat sama seperti di jembatan kemarin? Apa jangan-jangan itu telepon dari keluarganya ya? Halo, Citra? Lo tuh kemana aja sih? Dari tadi gue teleponin lo, Pak Regar juga nggak diangkat-angkat. Lo di mana, Cit? Kasih tahu deh biar kita kesana. Halo, Cit? Lo denger nggak? Halo?